Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Ferdiansyah, NPM 719212790. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Nah, sini yang pertama, apa itu UMKM? Jadi UMKM itu adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam kurung Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998. Oke, di sini kita lanjut. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil menengah dan membagi ke dalam dua pengertian. Yakni yang pertama itu ada usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, di sini ada dua poinnya. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta rupiah, ini sampai dengan paling banyak Rp 500 juta rupiah. Nah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua, ini poin kedua, ini memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah, mohon maaf. Dan yang kedua ini, sementara itu yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Ini ada dua juga. Yang pertama itu kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 juta rupiah, 10 miliar rupiah. Nah, di sini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan poin kedua, ini memiliki hasil penjualan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Oke, di sini kita lanjut. Di sini selanjutnya itu ada kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja itu dari 5 sampai dengan 19 orang. Nah, sedangkan usaha menengah ini merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja dari 20 orang sampai dengan 99 orang. Baik, di sini lanjut. Selanjutnya itu ada ciri-ciri usaha kecil. Nah, apa saja ciri-ciri dari usaha kecil tersebut? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ini ada jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Nah, yang kedua, di sini ada lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Jadi lokasi usaha ini menjadi suatu tempat yang memang sudah menjadi tempat penjualannya suatu usaha tersebut, jadi tidak pindah-pindah lokasi. Nah, yang ketiga, ini poin ketiga, itu pada umumnya suatu sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Nah, di sini itu diatur ya, keuangan walau masih sederhana itu keuangan perusahaan dipisah. Nah, dengan keuangan keluarga, jadi dipeta-petakan, itu dibagi-bagi. Dan selanjutnya itu ada poin keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
Yang kelima, poin kelima itu sumber daya manusia dalam kurung pengusaha itu memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Nah, di sini untuk menjalankan suatu usaha itu perlu adanya suatu pengalaman dan pemahaman dari sumber daya manusia itu sendiri, karena ketika kita melakukan suatu wirausaha perlu adanya ide-ide baru dan perlu juga tenaga manusianya. Kalau suatu misal sumber daya manusianya ini masih kurang, otomatis kita kan dalam menjalankan suatu usaha itu akan semakin terhambat dan kurang maksimal seperti itu. Jadi penting sekali bagi seorang pewirausaha itu memiliki pengalaman. Oke, di sini selanjutnya pada poin ke-6 itu ada sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Nah, dan poin yang terakhir itu sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Nah, di sini ada contoh ya sedikit itu seperti peternakan ayam, itik dan perikanan dan juga lain-lain sebagainya. Di sini kita lanjut. Itu ada ciri-ciri usaha menengah. Ya, di sini pada ciri-ciri usaha menengah itu ada 6 poin. Yang pertama itu pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. Jadi di sini kita untuk usaha menengah itu kerjanya lebih tertata dan diatur. Nah, tidak asal-asal kerja di bagian ini, di bagian itu, menyesuaikan dengan kemampuan, dibagi. Jadi pada bagian keuangan kita kerja di bagian keuangan, nah bagian pemasaran kita menjadi pemasar, ini kerja di bagian pemasaran, dan bagian produksi itu kerjanya di produksi. Nah, tidak di asal menempatkan orang di bagian-bagian yang ini suatu misal. Oke, di sini kita lanjut. Untuk poin kedua ini telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Nah, poin ketiga di sini telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuan, telah ada jam sostek atau pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Poin keempat itu sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain. Dan poin kelima di sini sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Nah, seperti yang tadi juga ciri-ciri yang sebelumnya. Dan yang poin terakhir ini poin ke-6 itu pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Jadi usaha menengah ini dari segi sumber daya manusianya sudah melakukan pelatihan sebelum masuk usaha menengah ini, dan mereka cukup memiliki banyak pengalaman karena mereka sudah dilatih sebelumnya sebelum masuk pada usaha menengah ini. Jadi kemampuan SDM pada usaha menengah ini sudah bisa dipastikan sangat bagus, juga terlatih dan terdidik karena sebelumnya memang sudah pernah diadakan pelatihan sehingga sumber daya manusia ini menjadi sangat berkualitas untuk usaha menengah ini. Contoh di sini bagi usaha menengah itu contohnya itu adalah usaha pertanian, ada peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Oke, di sini kita lanjut. Di situ selanjutnya ada kinerja UMKM di Indonesia. Nah, di sini kinerja UMKM di Indonesia itu ada 3 poin, yaitu sektor UMKM yang pertama sebagai penyedia lapangan kerja bagi 7 jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Nah, yang kedua ini adalah sektor UKM
mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Dan yang ketiga, yang terakhir itu, sektor UKM sebagai sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Nah, di sini ada yang pertama itu kinerja UKM di Indonesia. Dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama itu ada nilai tambah. Nah, di sini nilai tambah untuk suatu produk memang sangat diperlukan, karena tidak mungkin kita itu memproduksi suatu produk yang memang tetap ya itu saja, agar maksudnya nanti ketika kita mengekspor, para konsumennya itu tidak bosan dengan produk ini. Kita itu melakukan upgrade lagi, menambah nilai dari produk itu lagi, agar nanti produk ketika dipasarkan itu menjadi lebih bagus. Selanjutnya itu ada unit usaha. Nah, unit usaha di sini seperti halnya ada peralatan dan juga bahan. Di sini unit dalam melakukan suatu usaha itu sangat diperlukan, sebab tanpa adanya bahan ataupun peralatan dalam memproduksi suatu produk, di sini kinerja dari UKM tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan, yang sudah menjadi planning dari awal dari suatu UKM. Yang ketiga ini ada tenaga kerja dan produktivitas. Nah, tenaga kerja di sini juga sangat penting bagi suatu UKM dan juga produktivitasnya. Sebab kenapa di sini bagi tenaga kerja itu sendiri dalam membuat suatu produk atau memproduksi suatu produk dalam suatu UKM itu sudah bisa dipastikan dari segi tenaga kerjanya. Apabila tenaga kerja ini tidak memiliki pengalaman ataupun skill yang memang sudah ditetapkan untuk memproduksi produk ini, tidak paham apa yang ingin diproduksi, otomatis juga akan berpengaruh pada kinerja dari UKM tersebut. Dan yang terakhir itu adalah nilai ekspor. Nah, nilai ekspor sendiri itu juga sangat mempengaruhi kinerja dari UKM. Sebab kenapa? Produk yang memang ingin dipasarkan ke luar negara kita, luar negara Indonesia itu, kita harus memperhatikan produk tersebut. Apabila produk tersebut memiliki kualitas yang memang bagus, seharusnya kalau produk ini kualitasnya bagus, otomatis kan nilai ekspornya itu menjadi lebih baik. Ekspor ini seperti halnya mendatangkan dari luar ya. Mohon maaf sebelumnya, saya ralat kembali untuk penjelasan nilai ekspor ini harus bisa mencapai target yang memang sudah ditargetkan dari UKM, karena memang untuk mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri kita, negara Indonesia, itu memang harus dengan produk-produk yang berkualitas agar nilai ekspornya itu semakin tinggi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional, dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Nah, nanti lebih jelasnya ini bisa buka link yang sudah ada di PPT. Jadi sini kita lanjut. Itu selanjutnya ada peluang dan tantangan bagi UKM. Nah, dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), pengembangan
inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk. Nah, UMKM, namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Di sini kita lanjut. Oh ya, sudah tidak ada. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang UMKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari hati para penonton sekalian. Saya pribadi mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dari penjelasan saya bisa ditambah di kolom komentar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.